Oke ya. Jadi malam kali ini kita akan mempelajari mengenai artikel. Artikel itu dalam bahasa Inggris terdiri dari 3 ya. An, dan the. Nah ini contoh untuk penggunaan an, dan the. Yang pertama adalah the. Jakarta is the capital city of Indonesia. The ya, ada di sini the. Monas atau Monumen Nasional is the Indonesia's national monument. I found the glasses you were looking for. Have you looked at the brief I gave you? Switch the computer off when you're done. Itu tadi untuk contoh penggunaan artikel the. Nah, sekarang kita masuk untuk contoh penggunaan artikel atau an. Ya. I saw a star tonight. I had an omelette for breakfast today. She ordered a drink inside the restaurant. Do you have a pen? We want to buy a notebook. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk membedakan ya penggunaan dan an ini sangat mudah. Ya, jadi jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi konsonan, ya, maka harus menggunakan Sementara jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal, maka dapat menggunakan an. Ya. Untuk memperjelas, kita lihat contoh berikut ya. Untuk penggunaan itu adalah contohnya adalah a car. Ya, kata bendanya adalah mobil. Ya, mobil bahasa Inggrisnya car. C itu adalah huruf apa? Konsonan ya. Maka bisa menggunakan A pen. Ini juga depannya kata bendanya huruf konsonan. Maka bisa menggunakan Kemudian a book, sebuah buku. Dimulai dengan kata bendanya huruf konsonan. Maka bisa menggunakan Selanjutnya untuk penggunaan an omelette. Ini kata bendanya dimulai dengan huruf vokal. Maka bisa menggunakan an. An apple. Apple dimulai dengan huruf vokal, maka bisa menggunakan an. An idea. Ini juga ya, huruf vokal menggunakan an. Namun ada hal yang perlu ya kita ingat dalam menulis atau an dalam sebuah kalimat. Jadi ada beberapa kata yang walaupun diawali huruf konsonan, tetapi menggunakan an dibandingkan dengan Begitu pula sebaliknya. Misalnya, kata tulisannya honor ya, tapi pas dibaca itu bukan honor, tapi honor. Jadi hanya itu kan nggak dibaca. Nah, kalau di ini karena soundnya itu kan lebih saat pengucapan itu kata honor itu lebih terdengar seperti huruf vokal, maka kita menggunakan an ya dibandingkan Contoh lainnya adalah kata hour. Tapi saat membaca kita bukan menggunakan hour tapi hour ya. Karena ketika saat pengucapan itu kata hour itu kan lebih terdengar seperti huruf vokal. Ya, jadi kita lebih menggunakan an ya dibandingkan Walaupun ini diawali dengan huruf konsonan. Honor, hour ya. Nah, selanjutnya penggunaan dalam kalimatnya bisa sebagai berikut ya. It's been an hour since he left. Jadi di sini menggunakan an ya untuk hour. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk kata yaitu unit. Unit ini dalam bahasa Inggris adalah unit. Jadi walaupun diawali dengan huruf vokal, namun cara membaca kata unit ini terdengar seperti diawali dengan huruf konsonan dalam bahasa Inggris. Ya, karenanya saat menulis unit yang cenderung menggunakan menjadi an dibandingkan a unit. Jadi an unit. Ya. Contoh lainnya adalah kata university. University ya, jadi ketika pengucapan bukan university, tapi university, tulisannya U, cara membacanya
Y, ya. Jika menggunakan kalimat, maka contohnya adalah sebagai berikut. Your son has grown up already. He just got into a university, right? Nah, sementara untuk menggunakan the, artikel the, ini kamu bisa menggunakan dalam sejumlah kondisi dan situasi tertentu. Ya, untuk menyebutkan sesuatu yang telah kamu sebut ya sebelumnya. Contohnya, my brother came home with his soon-to-be wife. His soon-to-be wife itu artinya calon istri ya. The girl is his lecturer's daughter. Ini maksudnya kan si abangku pulang dengan membawa calon istrinya. Ya, gadis itu adalah anak dari dosen, anak perempuan dari dosennya. Ya. Jadi untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya. Contohnya, the sun shines so brightly today. Namanya matahari kan cuma ada satu ya. Jadi makanya kita ketika kita ngomong matahari, kita udah tahu nih matahari yang mana yang kita ngomongin. Jadi kita menggunakan the di sini. Selanjutnya, ya, the ini bisa untuk menjelaskan seseorang atau objek secara spesifik. Contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Ya, apakah kamu melihat seorang laki-laki dengan hoodie ya berwarna merah? Hoodie tahu ya? Hoodie, ya, oke. Jadi kalau misalnya laki-laki, seorang laki-laki aja kan banyak ya. Tapi seorang laki-laki dengan menggunakan hoodie berwarna merah, itu kan artinya lebih spesifik. Nggak banyak orang yang, tidak banyak laki-laki yang menggunakan hoodie warna merah. Jadi kan lebih spesifik. Jadi kalau lebih spesifik, maka kita bisa menggunakan the, ya, artikel the. Kemudian, untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlatif. Contohnya, Mom, can you buy me the newest collection of this brand's clothes? Ya, Ibu, bisakah kamu membelikan aku koleksi terbaru dari baju ini? Newest, the newest ya di sini. Atau he is the youngest son from the young family. Dia adalah putra bungsu. The youngest son itu adalah putra bungsu from the young family, dari keluarga yang. Selanjutnya, artikel the ini juga bisa untuk menjelaskan kelompok orang tertentu. Contohnya, we should help the poor to get back from poverty. Kita harus di sini memberi saran ya, sebagai saran maka menggunakan should. We should help the poor to get back from poverty. Kita harus membantu kaum miskin, ya, kaum miskin itu the poor, to get back from poverty, untuk bangkit dari kemiskinan. Ya, kemudian artikel the ini juga bisa untuk diterapkan di dalam klausa yang berawalan only. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah you are the only person I can trust right now. Ya. Jadi sebelum ini kan ada only, maka bisa menggunakan the only person I can trust right now. Selanjutnya, the ini juga bisa untuk menunjukkan kawasan geografis seperti sungai, pegunungan, pulau, dan lain sebagainya. Misalnya, it doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. Tidak membutuhkan banyak biaya ya, banyak uang untuk bepergian ke Gunung Prau. Juga artikel the ini juga bisa untuk menuliskan negara yang memiliki kata republik, states, dan kingdom. Misalnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Ya. Artikel the juga bisa untuk menuliskan nama bangunan atau monumen terkenal. Misalnya, I was selected to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia.
Jadi di sini ada 3 the ya. Yang pertama adalah the intern, the embassy, dan the United States. Ya, di sini artinya the ini adalah satu-satunya ya. Siswa karyawan magang. Karyawan magang itu cuma ada satu-satunya, maka bisa menggunakan the. Kemudian ini the embassy. The embassy ini artinya bangunan ya. Bangunan terkenal. Jadi bisa menggunakan the embassy. Kemudian ini ada juga the United States in Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya. Jadi kalau ada kata republik, states, kingdom, ya harus pakai the. The United States in Indonesia. Selanjutnya, ya. Ya, itu ya. Sudah. Sekian. Jadi kira-kira sampai sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Naik mengenai artikel the dan dan en. Penggunaannya gimana? Kak Santi dan Kak Fortin. Kalau saya masih agak bingung, Miss. Mungkin lebih banyak latihan kali ya, Miss. Kalau dari Bingungnya di teori mana tuh? begini, Bingungnya di mana? itu tadi, Miss, kayak penggunaan apa tadi ya? Bentar, Miss. Misalnya kayak ini yang untuk kingdom Mm-mm. yang menggunakan the itu tadi, Miss. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya ada United Kingdom, itu harus pakai the di depan United. United States, di depan United harus pakai the. Itu Apalagi yang dibingung? harus itu aja nggak ya, Miss? Pakai the. Kalau misalnya nama tempat apapun itu, Ya, itu juga pakai the. oh, pakai the. Mm-mm. At the bank, at the office, at the halte bus stop, ya, itu juga pakai the. Oh, gitu. Berarti semua yang menunjukkan nama tempat, Mm-mm. terus juga eh, apa kingdom ya, Miss. Ya, kingdom, republic, states, ya. Mm-mm. Itu menggunakan the gitu ya, Miss. Nggak ada Ya, pengecualian ya, Miss. iya. Nah, tapi untuk negara ya, ada beberapa yang nggak pakai the. Contohnya Itali. Itali ya. Itali itu nggak usah pakai the Italy ya, langsung aja Itali atau Italy ya. Kemudian ada juga hmm, apa lagi yang lainnya selain Itu Itali kenapa itu kenapa bisa begitu, Miss? memang udah begitu. Kalau kamu tanya kenapa bisa begitu, ya emang udah begitu dari Ketentuan. sananya, udah dari sananya. Hmm, Ya, jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya yang enggak itu Italy, kemudian ada China. China kan nggak usah pakai the China, langsung aja. Kak oke. Fortin, ada nggak yang ininya? Nggak ada sih, Miss. Cuman udah diwakili tadi sama Kak Santi. Itu aja sih, Hmm. aku juga bingung. Hmm. Iya. Oke, kalau misalnya ini ya nggak ada, kita langsung lanjut aja kali ya ke exercise. Coba ya. Ibuku memasak 1 ekor ikan untuk makan malam. Kak Santi.
Sorry, Miss. Ibuku memasak 1 ekor ikan atau ayam tadi, Miss? Ikan. Ikan untuk makan malam. Mm-mm. Ibuku memasak. Jadi kalau kata benda, ikan itu kan termasuk kata benda yang bisa dihitung. Maka bisa menggunakan e atau en. Berarti atau Kan itu ada juga bahasa Indonesianya udah ada 1 ekor ikan. Artinya udah tahu dong pakainya e atau en ya. Gak usah pakai de. Nah, kamu tinggal translate aja tuh. Ikan itu kata benda dimulainya dengan huruf vokal atau konsonan. Dan cara membacanya kayak gimana? fish, Lebih terdengar huruf apa? Vokal atau konsonan? konsonan. Ya, jadi kalau gitu bisa menggunakan e atau en. Ya, Miss. Ya. Berarti my mother Mhm. cooked a fish Ya, fish untuk makan for malam. dinner. Ya. Selanjutnya, Kak Fortin. Kami hanya dibolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. Kami hanya diperbolehkan Meminjam 1 buku dari perpustakaan. we were only allowed to borrow a book from the library. Ini kenapa pakai past tense ya? Oh, Kan? Mm-mm. Ya, jadi nggak usah pakai were, langsung aja are. oh, we only allowed to borrow. We are, Iya ya, Miss. Lupa. tinggalan. We are only allowed to borrow a book from the library. Ya, Lib- jadi kan ke perpustakaannya udah tahu nih ya. Kalau kita mau minjem buku, kita mau pergi ke perpustakaan yang mana. Jadi kan udah tahu. Kalau sesuatunya sudah pasti, baru bisa menggunakan the. Jadi we are only allowed to borrow a book from the library. Oke, Miss. Selanjutnya, Kak Santi, adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya. Adikku mengalami kecelakaan Saat mengendarai sepedanya. adikku. My sister Mm-mm. had an accident while riding a bicycle. Diulang. My sister had
an accident while riding her bicycle. Adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya. Jadi my brother got into an accident when riding his bike. Jadi kita pakai when ya, bukan while. Jadi kalau while itu dia digunakan untuk mendeskripsikan suatu periode atau rentang waktu di mana suatu kejadian itu berlangsung. Ya, jadi contohnya, kalau misalnya while ya, tadi while kan, Yes. she read a book while waiting for the bus. Di sini while itu menunjukkan bahwa kegiatan membaca buku berlangsung selama periode waktu menunggu bis tiba. Jadi when itu fokusnya pada momen spesifik ya. Sementara while itu fokus pada durasi suatu kegiatan atau kejadian. Kalau when itu artinya mengacu pada titik waktu spesifik ya, suatu kejadian atau aksi tertentu. Ya, contohnya dalam kalimat I remember when we first met. Di sini when ini mengacu ya pada titik waktu tertentu di masa lalu saat dua orang bertemu. Contoh lainnya untuk when, do you remember the song that was playing when we first met? Kamu ingat nggak lagu yang kita mainkan waktu kita bertemu pertama kali? Itu penggunaan when. Sementara kalau penggunaan while, ya, it started raining while we were hiking. Mulai hujan ketika kita mulai mendaki gunung, hiking. Jadi udah paham belum nih Kak, kira-kira perbedaan when dan while? Atau masih bingung? Bingung, Miss. Bingungnya apa? Masih dari penjelasan itu kayaknya tadi masih nggak ini, Miss. Masih nggak paham. Jadi while itu menekankan pada periode waktu suatu kegiatan atau kejadian berlangsung. Ya. Kalau when itu untuk durasi, seperti misalnya I listen to music when running this morning. Itu salah ya. Jadi yang benar ada I listen to music while running this morning. Jadi nggak pakai when. Bukan when ya. I listen to music when running this morning itu salah. Yang benar adalah I listen to music while running this morning. Jadi artinya kalau pakai while itu dilakukan saat dua bersamaan terjadi. Misalnya yang tadi, yang pertama. Dia sedang membaca buku. She read a book while waiting for the bus. Artinya dia ini kan sedang membaca buku selama atau selagi menunggu busnya datang. Itu bisa pakai while. Bukan pakai when. Kan nggak mungkin ya. She read a book when waiting for the bus. Itu nggak masuk ya. Nah, jadi apa tadi? While itu menunjukkan bahwa kegiatan membaca buku berlangsung selama periode waktu menunggu bus tiba. Jadi selama dia nunggu bus, dia membaca buku. Misalnya contoh lainnya, she likes to listen to podcast while she's cooking. Dia suka mendengarkan podcast selama dia sedang memasak. Jadi sewaktu dia memasak, dia sambil mendengarkan musik dari podcast. Jadi itu menggunakan while ya, Miss? Ya, itu untuk penggunaan while. Oh, oke. Ada lagi misalnya, he injured his ankle while playing soccer. Dia mata kakinya sakit gitu ya, kecelakaan.
ketika dia bermain sepak bola. Itu untuk penggunaan while. Sementara untuk penggunaan when, ya, when itu artinya meskipun. Bisa juga untuk durasi. Nah, seperti misalnya meskipun. Even though she's tired, she always finish her work. Ya, meskipun dia capek, dia tetap menyelesaikan pekerjaannya. Ya, di sini nggak bisa pakai while ya. Even though she's tired, she's always. Jadi bukan when she's tired, she always finish her work. Itu salah ya. Even though she's tired, she's always finish her work. Oke, selanjutnya Kak Fortin. Kemarin aku memakan sebutir apel. Sebutir. Yesterday, Hmm, I ate an apple. I ate. I ate an apple. Ya, yesterday. Selanjutnya Kak Santi. Oke. Buku yang ada di meja itu milik Ibu Ana. Buku yang ada di meja itu. The book Mm-mm. on the table Ya, milik have been ya Miss. Have been Ana. the book on the table belongs to Miss Anna. Jadi pakai belongs ya. Untuk kata the book itu kan pronounnya adalah it. Maka belongnya ditambahkan s di belakangnya ya. Belongs. Jadi kalau pakai subjeknya I, we, you, they, maka belongnya nggak pakai s. Ya, belong aja biasa. Karena the book ini adalah pronounnya atau kata gantinya adalah it. Kan dia termasuk kata benda. Ya, it itu kata benda. Selanjutnya, Kak Fortin. Apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Apakah kamu sudah pernah Mengunjungi kafe kucing. have have you Mm-mm. ever visited ya Miss? Mm-mm. Visited a cat cafe? Pakai artikel apa nih? Ah, Pakai artikel apa? Kan kita sedang membahas mengenai artikel sekarang. Materinya tentang artikel. iya. Menggunakan a ya Miss. Di mana? A cat Diletakkan di mana? sebelum kata benda. Kata bendanya apa? Cat. Itu kan kafe kucing. Oh, Kafe kucing ya. kucing. Ya, bukan kucing.
kafenya yang kucing. Oh, Jadi di mana nih? Kata artikelnya di mana diletakkannya? a cat cafe atau cat a cafe, Miss? The Cat Cafe. Oh, Karena pakai kan nama tempat. Kecuali kalau a cat ya, kucing. Kalau kucing kan termasuk benda. iya, Miss, ya, ya. Ya, jadi have you been visited the cat cafe? The cat cafe. Oh, oke, Miss. Selanjutnya Kak Santi, Miss. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta is berarti nama tempat. The capital city of Indonesia. Ya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Selanjutnya Kak Fortin. Monas adalah monumen nasional Indonesia. Monas. Monas is the Indonesian national monument. Monas is the Indonesia's, ada apostrof S-nya ya, koma atas. Indonesia's National Monument. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Santi, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Menemukan saya. I found Mm-mm. the glasses Ya. Ya. Miss, the glasses kan Miss kacamata Iya, benar Kakak. Selanjutnya, lagu Miss. I found the glasses yang kamu cari. mm, You were looking for. ya, I found the glasses, ya. Jadi kan artikelnya the ya, kacamata. I found the glasses that you were looking for. Selanjutnya Kak Fortin. Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Sudahkah kamu? Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Apa tadi, Miss? Sudahkah kamu Sudahkah melihat? kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Itu ya brief. Brief. Mm.
Have, oh. Have you Mm, seen the brief that I gave you? Have you? Mm-hmm. Sebentar. Jadi perbedaan antara di sini kita pakai look ya. Have you looked at the brief that I gave you? Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya brief apa? Bedanya look sama see? Bedanya apa? Look sama see. Ada yang tahu? Boleh tebak-tebak dulu. Tebak-tebak buah manggis. Kalau Look apa? menandakan kesengajaan ya, Miss. Melihat dengan sengaja ya. Sengaja. Kalau see? Dengan niatan. Kalau see? Melihat dengan niatan ya, Miss. Kalau itu look, melihat dengan kesengajaan atau dengan niatan. Kalau see? Enggak, tidak ada niatan atau Ya, tidak ada niatan, tidak sengaja. Nah, kalau dalam konteks itu gimana? Kira-kira pakai look apa pakai see? pakai Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Pakai look. look ya. Have you looked at the brief that I gave you? Selanjutnya Kak Santi, matikan komputer setelah selesai. Matikan komputer. Turn off the computer when finish. Di sini kita pakainya switch off ya. Bedanya apa nih switch off sama turn off? Switch off. Ya, ada yang tahu nggak pakai apa? Kenapa pakai switch off? Gimana tulisan switch off, Miss? Ini ya. Switch off. Kak 14 tahu nggak kenapa pakai switch off? Kenapa nggak pakai turn off? Switch the computer off when you're done. Kurang tahu, Miss. Tebak aja dulu nggak apa-apa. Siapa tahu benar. Kayak tadi kan? Switch off dengan apa tadi, Miss? Turn off. Turn off. Kak Santi tahu? Nggak tahu, Miss. Kak 14? Jadi ya, kalau switch off itu artinya mematikan langsung dari tombol atau dari saklar. Tapi kalau turn off, dia mematikannya itu dengan ada apa? Dengan memutar. Diputar. Ada tombol yang harus diputar. To turn on atau turn off. Ya. Kalau misalnya laptop atau komputer, matikannya ada dengan cara diputar tidak? Tidak, Miss. Tidak. ada. Jadi dia tinggal menekan tombol aja kan? Ya, Maka Miss. itu menggunakan switch off ya. Oh, Atau kayak misalnya mau kalau lampu, matikan lampu itu kan ada yang pakai saklar atau menekan tombol aja, tapi ada juga yang pakai
lampunya itu pakai apa? Tombol gitu ya. Tombol yang diputar. Kayak misalnya lampu hias, ya. Jadi kalau misalnya kamu tanya ke aku, kalau lampu pakainya switch off atau turn off? Ya nggak tahu ya, lampunya tergantung lampunya. Dia colokannya itu pakai apa? Nah ya, jadi kalau gitu switch the computer off, ya switch off gitu when you're done. Kayak gitu. Kayak misalnya kompor. Kompor kan ada tombol yang untuk diputar-putar kan. Itu bisa pakai turn on atau turn off ya. Ya, selanjutnya 14. Ya, Miss. Matahari bersinar cerah hari ini. The sun is shining brightly ya, Miss. Today. Brightly today. Ya, jadi I itu dibaca I ya dalam bahasa Inggris. Jadi shining, Shining bright. bright. Ya, the sun is shining bright today. Coba diulang, Kak. The sun is shining bright today. Ya. Selanjutnya, kenapa pakai the ya? Udah tahu ya. Karena kan Miss. matahari cuma ada satu ya. Jadi Ya. saat kita membicarakan tentang matahari, kita udah tahu nih matahari yang mana yang kita omongin ya. Ya, Miss. Selanjutnya Kak Santi. Saya melihat awan berbentuk seperti pohon. Saya melihat. I look clouds berbentuk shape ya, Miss. Shape like trees. I look clouds shape like trees. I saw a cloud. Kenapa pakai e? Karena kan ya cara bacanya cloud ya, bukan cloud. Cloud. Kenapa pakai e? Karena awannya banyak ya, jadi bisa dihitung. Jadi yang namanya awan kan nggak cuma satu, nggak kayak matahari, nggak kayak bumi, ya, nggak kayak langit. Awan itu ada banyak. Jadi kita bisa menyisipkan artikel e. I saw a cloud shaped like a tree. Saya melihat awan berbentuk seperti pohon. Ya, ada kata berbentuk ini maka menggunakan shape ya, bentuk kedua. Selanjutnya K14. Aku melihat bintang malam ini. I saw a star tonight. Ya, I saw a star tonight. A star ya, Night. nggak usah pakai S lagi. Kalau udah ada depannya E, nggak usah lagi ditambahin S belakangnya ya. Oke, Miss. Artinya cuma ada satu bintang. Ya, aku melihat bintang malam ini karena bintangnya banyak, bisa dihitung, maka menggunakan artikel E ya di depannya. Ya, Miss. Selanjutnya, Kak Santi, aku punya satu buah telur dadar.
untuk sarapan hari ini? Aku punya. I have an telur dadar omelet for breakfast today. Ya, I had an omelette for breakfast today. Selanjutnya, Kak Fortin. Apakah kamu punya pulpen? Apakah kamu punya pulpen? Mm, Do you have a pen? Ya, do you have a pen? Selanjutnya Kak Santi. Kami ingin membeli notebook. Kami ingin membeli notebook. We want Mm-mm. to buy a notebook. Ya, jadi kan karena notebook ya, kata benda yang bisa dihitung, maka menggunakan ya. Jadi kan ini kami ingin membeli notebook. Notebooknya kan belum tahu pasti yang mana dibeli. Jadi kalau sudah tahu pasti yang mana dibeli, yang mana yang mau dibeli bisa ya menggunakan the. Tapi karena ini belum tahu, dia baru mau beli, jadi kita bisa menggunakan a. Selanjutnya Kak Fortin. Sudah 1 jam sejak dia pergi. It had been an hour since he left. It's been an hour since he left. Iya, Miss. Ya. Selanjutnya Kak Santi. Dia adalah putra bungsu dari keluarga yang. Keluarga yang, Namanya keluarga yang ya. oh nama,
Kirain keluarga yang kaya gitu. Bukan, ini nih tulisannya gini. Yang Keluarga yang Young. young family. family. Oh, yang. Putra bungsu apa ya, Miss? Youngest son. Youngest son. Udah ya, di Zoom chat. Youngest son. Berarti he is the youngest son Mm-mm. of the young family. He is. The youngest son Mm-mm. of the young family. Ya, betul ya. He is the youngest son from the Young's family. From. Selanjutnya Kak 14. Saya diterima di Universitas Oxford di Inggris. Saya diterima apa, Miss? Saya diterima di Universitas Oxford di Inggris. I accepted at Oxford University in the English in the England. England apa Inggris? Inggris atau England? Ya, Inggris itu bahasa Inggrisnya ya UK atau United Kingdom. Jadi kalau ada United maka pakai apa artikelnya? The, Miss. Pakai the. Ya, jadi apa incomplete sentence? I accepted at Oxford University in the Inggris ya, Mas? Atau England. Tadi udah aku bilang lah tadi ya. United Kingdom. Kalau pakai United Kingdom maka di depan United itu harus ada artikel apa? Oh iya, Inggris itu ini ya, bahasa Inggrisnya itu United Kingdom atau disingkat UK. oke, Ya Miss. walaupun disingkat juga biasanya harus ada the-nya in the UK kan kadang-kadang gitu. Iya, Nah, Miss. jadi kalau misalnya nggak disingkat, jadi apa nih? Tadi aku udah bilang loh. University Kingdom. Apa? University Kingdom. United. Saya diterima di Universitas Oxford di Inggris. Inggris itu tadi adalah United Kingdom. Coba ulang lagi. Kingdom. I accepted at Oxford. Oxford. Ya benar. The United Kingdom. Oxford apa? Universitas Oxford. Apa bahasa Oxford. Inggrisnya? Oxford University Hmm,
In the United Kingdom. Ya, kalau pakai accepted jadi pakai was ya. I was accepted. Ya. Apa tadi? Apa tadi? Sorry. To Oxford University in the United Kingdom. Selanjutnya Kak Santi. Saya terpilih menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Jadi karyawan magang di apa, Miss? Di Kedubes Amerika Serikat, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Karyawan magang apa ya, Miss? Intern? Intern. Oh, oke. Aku coba ya, Miss. I was selected to be an intern Ya. at the United States Indonesian Embassy. Kurang tepat ya. Aku baca lagi ya. Aku ulang lagi nih kalimatnya. Saya terpilih menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Kedutaan besar itu apa? Kedutaan apa kedutaan? Embassy. Iya, Miss. Embassy apa? Embassy Amerika Serikat? Embassy USA Of the Embassy of the United States America. United States. Jadi kalau United States itu artinya udah Amerika, jadi nggak perlu double-double ya. United States in Indonesia. United Kan di States Indonesia. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. I was selected to be an intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Coba diulangi. I was selected to be an intern at the Embassy Ya, lanjut. United States Of the. of Jadi sebelum kata United harus ada artikel the. at the Embassy Of the. Jadi embassy itu kan bagian dari kedutaan besar yang dimaksud adalah kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia. Maka pakai of, bukan at. of the United States Indonesia. In Indonesia. In Indonesia. Ya, coba diulangin lagi incomplete sentence. Tulis, Miss. I was selected to be an intern of the Embassy. At the. Yang pertama at the, baru yang keduanya of the. Yang itu kan yang pertama itu kan kedutaan besar itu kan kantornya. Maka kantornya itu adalah tempat di mana, ya.
di mana gitu ya. Jadi Iya, at Miss. the bangunan terkenal ya pakai the sama at. Oke. I was selected to be an intern at the embassy of the Embassy, yeah, embassy, embassy of the United United States of Indonesia. in Indonesia. In Indonesia. Ya, coba diulang lagi. Aku salah lagi, Miss. I was selected to be an intern at the embassy of the United States in Indonesia. Ya, benar ya. Jangan tertukar-tukar ya, Kak ya. Selanjutnya, Kak 14. Marina menonton sebuah film. Marina watch it ya, Miss? Watched ya, watched, Oh, bukan watched. watch. Marina watch a film. A Film. film ya. Watch a film. Selanjutnya Kak Santi. Ya, Miss. Seekor monyet memanjat pohon kelapaku. A monkey memanjat climb atau climbed gitu ya, Miss? Climbs. Karena Climb. present ya. Oh, pakai S ya. A monkey climbs my coconut tree. Ya. A monkey climbs my coconut tree. Selanjutnya Kak 14. Yes. Seekor kuda Nil dapat berada di dalam sungai selama lebih dari 10 jam. Seekor kuda Nil. Seekor kuda Nil berada. Seekor kuda Nil dapat berada di dalam sungai selama lebih dari 10 jam. A hippo can stay in the river for more than 10 hours. Coba diulang. A hippo can stay in the river for more than 10 hours. 10 hours. Jadi hanya nggak dibaca ya. 10 hours. Jadi hippopotamus ya. Panjangannya kuda Nil atau bisa disingkat pakai a hippo. A hippo can be on river for more than 10 hours. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa pakai preposisi on? Kan di dalam air ya. Kuda Nil kan ada di dalam air.
di dalam sungai, sorry. Kenapa pakai on? Ada yang tahu? Ya, karena ya kalau badak itu berendam gitu ya, istilahnya kan dia berendam di dalam sungai. Tapi enggak semua badannya itu tenggelam ya, cuma setengah aja. Makanya dia maksudnya tuh berada di dalam sungai, tapi kelihatan ya, maksudnya ada di permukaan sungai gitu ya. Jadi on itu biasanya dipakai di permukaan, misalnya ada tepung di bajuku gitu kan. Jadi there's a flower on my clothes ya. Atau ada buku di atas meja. There's a table on the table. There's a book on the table gitu ya. Jadi menggunakan on. Selanjutnya, panda adalah sejenis beruang. Kak Santi? Panda adalah sejenis beruang. Mm-mm. Panda is a type of bear. Bear. Ya. Panda is a kind of bear. Selanjutnya Kak 14. Ya, Miss. Kakekku adalah seorang guru. My grandfather was a teacher. Adalah seorang guru. Kalau aku bilang dulunya adalah seorang guru, baru bisa pakai was. Kalau adalah seorang guru, baru ini kamu bisa pakai is. My grandfather is a teacher. Ya, Miss. Kalau was itu kan artinya dulunya. Ya. Ya. Selanjutnya Kak Santi. Miss. Rina membeli 1 unit komputer. Rina membeli 1 unit komputer. Rina Membeli 1 membeli. unit komputer. Rina Mm-mm. buying, pakai buying nggak, Miss? Nggak buy aja. Buy. Rina buy a computer unit. A unit of computer. A unit of computer. 1 unit komputer ya. A unit of computer. Komputer. Ya. Selanjutnya Kak 14. Bentar. Dia menunggang seekor gajah. He reads ya, Miss. Rights. Jadi huruf I itu bacanya I. Oh, Misalnya tulisannya I love you, I tulisannya I love you, bacanya I itu dibaca I. oh iya, Miss. He rides an elephant. He rides An elephant. ya. An Oh. elephant. Iya, Miss. Selanjutnya Kak Santi. Ya, Miss. Hotel itu besar dan indah.
hotel itu. The Mm-mm. hotel was big and beautiful. Kalau ada kata was, kalimat bahasa Indonesianya ada kata dulunya. Tapi tadi aku ada bilang kata dulunya nggak? Enggak, Miss. Jadi harusnya pakai apa? Big. Ya, big-nya benar. To be-nya bukan was. Harusnya pakai apa to be-nya? The hotel. To-be-nya. To-be-nya. To be dalam simple Were. present tense. Bukan, were itu past tense. To be dalam simple present tense untuk kata benda apa? Bah. Kata benda tunggal. It, ya, Miss. It itu ini ya, pronounnya, kata gantinya. To be-nya apa untuk it? Eh, To be. Hotel. are ya, Miss. Are, bukan? Are itu untuk subjek jamak plural. Kalau untuk subjek singular apa? Is ya, is. Jadi yang harus diketahui dulu nih ya, to be. To be untuk subjek plural atau jamak itu adalah are. Ah, Jadi subjeknya adalah I, we, you, they. I nggak termasuk, sorry. You, we, they. You are, we are, they are. Ya. I itu selalu to be-nya adalah am. Sementara she, he, it, to be-nya adalah is. Itu dalam bentuk simple present tense. Kalau misalnya aku nggak ada bilang dalam bahasa Indonesia, seperti hotel itu besar dan indah. Maka kan aku nggak ada bilang kan, kalau itu dulunya. Kalau misalnya aku bilang, hotel itu dulunya besar dan indah. Maka kamu baru bisa pakai to be was untuk subjek she, he, it. Untuk subjek she, he, it, kamu bisa pakai to be-nya adalah was. Dan untuk I, we, you, they, kamu bisa pakai were. Ya. Itu kalau nggak ada kata kerjanya. Kalau dalam kalimat itu nggak ada kata kerjanya. Kalau misalnya hotel itu besar dan indah, artinya kan nggak ada kata kerjanya. Karena besar dan indah itu bukan kata kerja. Besar dan indah itu termasuk kata sifat atau adjektif. Ya, jadi kalau misalnya aku bilang hotel itu besar dan indah, nggak ada kata dulunya. Kamu nggak perlu pakai was atau were ya. Karena itu kan termasuknya simple past tense. Kalau aku bilang hotel itu besar dan indah, artinya kejadiannya itu present, saat ini. Jadi makanya kamu harus menggunakan to be yang sesuai ya dengan present, yaitu is, am, dan are. Tinggal disesuaikan dengan subjeknya. Oke, Miss. Sampai sini paham? paham, Miss. Oke, selanjutnya. Kak Fortin ya. Ya, Miss. Kucing itu tidur di sofa. The cat sleeps on the sofa. Ya, sofa itu bahasa versi British ya. Bahasa Inggris versi British. Kalau bahasa Inggris versi American itu couch. Ya, the cat is sleeping Tulisanmu, Miss. on the couch. Cara nulisnya gimana, Miss? Nih ya. Tuh. Ada yang tahu bacanya? Bacanya? Couch. Ya, Couch. 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 Selanjutnya Kak Santi. Tempat yang baru saya kunjungi. Tempat yang baru saya kunjungi buruk.
The place Mm-mm. yang baru saya kunjung. The place I just visit is Mm-mm. bad. Tempat yang baru saya kunjungi. Jadi kalau misalnya kamu lihat nih ya, kamu harus menganalisa satu kalimat. Tempat yang baru saya kunjungi. Artinya ini sudah dikunjungi atau baru dikunjungi atau gimana nih? Baru dikunjungi. Ya, baru dikunjungi artinya sudah dikunjungi belum? Sudah. Kalau sudah, baru bisa menggunakan apa? Was atau bentuk kedua. Kalau ada kata kerjanya, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk kedua. Bentuk kedua atau verb to. Ya. Ada kata kerjanya nggak itu? Tempat yang baru saya kunjungi buruk. Ada kata kerjanya? Kunjungi. Ya, jadi kata kunjungi bahasa Inggrisnya apa? Visit. Visit. Jadi kalau kata kerja bentuk keduanya berubah menjadi Visit. visited. 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 Jadi idenya kedengeran ya. The Oh. place that I just visited was awful. Buruk itu awful. Jadi di sini bisa menggunakan was. Ya. Karena kan ini buruk itu kata sifat. Buruk itu kata sifat. Awful. Awful. Ya, aku tulis. Awful. Bacanya apa? Awful. Ya, bisa diulang lagi nggak Kak Santi? Kalimatnya dalam bahasa Inggris tadi. The place I just visited was awful. Ya, selanjutnya K14. Saya mendapat sebuah undangan dari Tia. Buruk. Saya mendapat sebuah. I got an invitation Mm-mm. from him, Iya, dari Tia. dari Tia, from Ya, Tia. ya, I got an invitation from Tia. Selanjutnya Kak Santi, Ya, Miss. kakak perempuan saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Kakak perempuan saya. My sister Mm-mm. is Ya, an English teacher. ya, my sister is an English teacher. Selanjutnya K14. Saya hanya punya 1 jam untuk makan siang.
Saya hanya punya ya, Miss. Mm-mm. 1 jam untuk makan siang. Ya. I only have 1 hour Hmm. 1 hour for lunch. Artikelnya pakai apa dan di mana? Lihat kan, Miss. Kan saya hanya punya 1 jam untuk makan siang. Artikelnya di mana? Di Artikel yang digunakan apa? Artikel, tahu kan artikel? the ya, Miss. Di mana? Di mana diletakkan the? Sebelum 1 jam ya, Miss. 1 jam untuk makan siang. Jadi Atau gimana coba kamu buat kalimatnya? I only have the 1 hour for lunch. Kurang tepat ya. Jadi 1 jam itu kita menggunakan an hour, Oh, bukan 1 hour. Coba diulang Kak Fortin. I only have an hour for lunch. Ya, betul ya. Sampai sini kira-kira ada kendala nggak? Ada kesulitan? Dari saya nggak ada, Miss. Kak Santi? Cukup, Miss. Udah, Miss. Cukup ya. Aku udah share ya homeworknya di grup. Ya, Miss. Ada yang mau bertanya lagi nggak tentang homework atau materinya? Udah jelas belum PR-nya? PR-nya itu buat paragraf kayak tadi ya, Miss. Tapi Tapi ini menggunakan artikel an dan the. oke, Miss. Kak Santi, udah jelas kan? Sudah, Miss. Oke, kalau udah jelas, kita selesaikan sampai sini ya. Iya, Miss. Oke, thank you so much. Ya, kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Have Iya, a good Miss. night. Bye-bye. Bye-bye.